wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halu? Nahnu bi khair walhamdulillah. Dewa, ayuhat talamid wa talamid tanbidat. Qabla nabda darsuna hayya bina qiraatal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak sehat semua, Ge? Alhamdulillah sehat Ustaz. Apakah ada yang sakit? Semuanya masuk? Masuk semua Ustaz. Saya absen dulu. Nanti kalau ada bilang hadir Ustaz. Iif Khairu Ahmadi. Hadir Ustaz. Anjar Budi Setiawati. Hadir Ustaz. Ya, alhamdulillah berarti semuanya sehat. Anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan. Walaupun corona sudah agak mereda, tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang al-adawatul madrasiyah. Ma makna adawatul madrasiyah? Apa itu adawatul madrasiyah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Peralatan sekolah. Betul. Peralatan sekolah. Di antaranya peralatan sekolah apa saja? Ada yang masih ingat? Apa saja peralatan sekolah? Ada yang masih ingat? Meja. Ya, sebutkan. Meja, kursi Ustaz. Meja. Apa meja? Maktabun. Bahasa Arabnya apa meja? Maktabun Ustaz. Sabun, betul. Komputer. Oh iya, betul. Elmi, ayo apa lagi? Saburaton, mana saburo ini? Papan tulis Ustaz. Tulis. Ika Faiza, ayo sebutkan adawatul madrasiyah. Duh, apa ini ya? Ayo, peralatan sekolah apa saja? Ayo. Apa? Sabun. Kitabun, mana kitabun? Kus. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang mudzakkar dan muannas. Ya. Nggih. Bapak punya slide yang akan Bapak tayangkan. Jadi mudzakkar dan muannas itu masih ada pada bab yang ketiga yang membahas tentang al-adawatul madrasiyah. Kemudian, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah setelah kita belajar tentang mudzakkar dan muannas, kita dapat menjelaskan pengertian macam-macam dan tanda-tanda mudzakkar dan muannas dengan benar. Yang kedua, setelah kita belajar tentang mudzakkar dan muannas, kita dapat mengidentifikasi mudzakkar dan muannas yang berkaitan dengan tema al-adawatul madrasiyah. Nggih, Ustaz. Sekarang takrifnya atau pengertiannya, ma huwal mudzakkar wa ma huwal muannas. Apakah ada yang sudah tahu? Jadi mudzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada arti laki-laki. Contohnya, apakah ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ayo, Contohnya maktabun Ustaz. maktabun, betul. Irwan, apa contohnya isim mudzakkar? Jabalun. Jabalun, betul, pinter semua. Yang kedua adalah isim muannas. Ma huwa muannas? Apa itu isim muannas? Kalau tadi mudzakkar menunjukkan arti laki-laki, maka mas menunjukkan arti Perempuan. contohnya yang muannas. Ayo Ika Wayu sebutkan contohnya. Masih ke kamar mandi Ustaz. Oh, masih kamar mandi. Baik. Sekarang Zuleha, contohnya apa? Mikna satu. Miknasatun, betul.
Contohnya yang lain adalah Madrasatun. Saburoton. saburoton. Betul, pinter semuanya. Sekarang macam-macamnya. Isim mudzakkar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mudzakkar hakiki, yaitu isim mudzakkar yang menunjukkan kepada jenis kelamin laki-laki. Jadi, kalau ada orang atau binatang yang berjenis kelamin laki-laki, maka dia masuk pada kategori mudzakkar hakiki. Contohnya, rojulun. Apa artinya rojulun? Laki-laki. Orang laki-laki. Karena rojulun itu orang laki-laki, maka rojulun termasuk isim Contoh yang kedua, Muhammadun. Muhammad itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Karena Muhammad itu berjenis kelamin laki-laki, maka Muhammad termasuk mudzakkar hakiki. Yang kedua adalah mudzakkar majazi. Mawal mudzakkar majazi. Apa itu mudzakkar majazi? Mudzakkar majazi adalah isim mudzakkar yang tidak menunjukkan jenis kelamin, tetapi oleh orang Arab dihukumi mudzakkar. Contohnya maktabun. Nah, kan maktabun nggak ada yang berjenis kelamin laki-laki. Nggak ada juga yang berjenis kelamin perempuan. Kenapa? Karena maktabun memang sebuah benda, jadi tidak punya jenis kelamin. Contoh kedua adalah kursiun. Kursiun juga termasuk mudzakkar majazi. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain selain 2 contoh ini? Anjar, ayo Nduk sebutkan contohnya Nduk. Misbahun. Misbahun, betul. Iif pinter. Baik, selanjutnya adalah macam-macam isim mu'annas. Yang pertama adalah mu'annas lafzi. Apa itu isim mu'annas lafzi? Yaitu isim mu'annas yang memiliki tanda-tanda mu'annas di dalamnya. Kemudian, apa tanda-tanda mu'annas? Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Sabar ya. Contohnya mahmudah. Di situ ada tak marbutohnya, mahmudah. Tak marbutoh itu adalah salah satu tanda isim mu'annas. Contoh yang lainnya apa? Betul. Yang kedua adalah mu'annas hakiki atau mu'annas ma'nawi, yaitu isim mu'annas yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan, baik manusia maupun hewan. Contohnya Fatimah. Fatimah itu laki-laki atau perempuan? Ayo. Perempuan. Perempuan Pak Guru. Betul, karena perempuan maka masuk pada kategori jenis mu'annas hakiki. Bakorotun. Apa artinya bakorotun? Sapi. Iya, betul, sapi perempuan. Karena berjenis kelamin perempuan, maka masuk pada kategori mu'annas hakiki. Yang ketiga adalah mu'annas majazi, yaitu isim mu'annas selain kedua isim mu'annas di atas. Jadi, selain mu'annas lafzi dan juga selain mu'annas hakiki. Dia tidak memiliki tanda-tanda mu'annas dan juga tidak menunjukkan jenis kelamin mu'annas. Akan tetapi, walaupun dia tidak punya tanda-tanda mu'annas dan juga tidak menunjukkan jenis kelamin mu'annas, oleh orang Arab dianggap mu'annas juga. Contohnya adalah anggota badan yang berpasangan, seperti mata, tangan, apalagi anggota badan yang berpasangan? Telinga, betul. Kak Faizah, apa bahasa Arabnya telinga? Udunun, Ustaz. Udhunun, betul. Ayo Ika Wahyu, selain mata, tangan, dan telinga, apalagi anggota badan yang berpasangan? Kaki, iya betul. Jadi anggota badan yang berpasangan, dia juga dihukumi mu'annas walaupun tidak memiliki tanda-tanda mu'annas dan juga tidak menunjukkan jenis kelamin mu'annas. Sekarang kita akan membahas tanda-tanda mu'annas. Jadi kita tahu isim itu masuk pada mu'annas ketika kita melihat tanda-tandanya. Tandanya yang pertama adalah tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang bagaimana? Tak marbutoh itu tak yang bentuknya bulat dan punya 2 titik di atasnya. Contohnya muslimatun,
Madzuratun. Jadi kita tahu kata itu mu'annas karena ada tak marbutoh di huruf belakangnya. Tanda mu'annas yang kedua adalah alif maksurah atau alif layyinah. Bentuknya tidak seperti alif, tapi seperti ya, tapi tidak punya titik. Itu namanya alif maksurah atau biasa disebut alif Iya betul. Sekarang contohnya. Contohnya adalah al-husna. Kemudian sughra. Kalau kita perhatikan di huruf terakhir ada huruf alif mak. Tanda mu'annas yang terakhir adalah alif mamdudah. Alif mamdudah itu adalah alif yang dipanjangkan. Kalau dalam ilmu tajwid biasa disebut dengan mad tabi'i. Contohnya baydha'u, hamra'u, atau kata-kata yang mengikuti pola tersebut. Itu disebut alif mamdudah. Baik anak-anak, Bapak punya tugas buat kalian. Setelah tadi kita mempelajari tentang mudzakkar dan mu'annas, Bapak ingin kalian bisa mengidentifikasi mana mudzakkar dan mana mu'annas pada naskah atau teks yang sudah Bapak sediakan. Bagaimana? Kira-kira bisa anak-anak? Insya Allah. Oke, kita coba. If dulu, silahkan sebutkan isim mudzakkar yang ada pada teks tersebut. Muzakarnya ada Faruk, Tilmidun. Oke, dua saja, jangan diborong semua ya. Yes, Ustaz. Sekarang Anjar. Yes, Ustaz. Ayo Anjar, sekarang sebutkan yang mu'annas. Anas, maklamatun, Ustaz. Miklamatun. Kenapa dia mu'annas Anjar? Ada tak bundernya itu, Ustaz. Ada tak bundernya. Namanya apa tak yang bunder itu? Ayo, yang lain, siapa yang tahu namanya? Tak marbutoh, betul. Zulaiha? Mu'anas nggih. Al-mutawassitati. Al-mutawassitati. Kenapa al-mutawassitah mu'annas? Karena ada tak marbutohnya. Karena ada tak marbutohnya, betul. Elmi? Sebutkan yang mu'annas Elmi. Al-madrasati, Ustaz. Al-madrasati. Kenapa al-madrasati mu'annas Elmi? Ada tak marbutohnya. Karena ada tak marbutoh sebagai tanda mu'annas, betul. Ika Wahyu? Iya, Ustaz. Coba sebutkan yang mudzakkar. Mahfud, Ustaz. Mahfud. Kenapa mahfud mudzakkar? Karena ada tak marbutohnya, Ustaz. Namanya orang laki-laki, ya. Namanya orang laki-laki, berarti berjenis kelamin Laki. Sekarang Irwan. Iya, Ustaz. Tolong sebutkan yang mudzakkar, Wan. Yang mudzakkar Kirtosun, Ustaz. Qirtasun, ya betul. Anak-anak, ini adalah LKPD atau tugas yang harus kalian kerjakan di rumah untuk mengetahui penguasaan kalian dalam memahami terkait mudzakkar dan mu'annas. Tugas yang kedua untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 silahkan kalian buat seperti pada contoh ya. Jadi kita coba mengaitkan pemahaman kalian terhadap mudzakkar dan mu'annas dengan adawatul madrasiyah beserta warnanya. Baik anak-anak, alhamdulillah kita hari ini telah selesai mempelajari materi terkait mudzakkar dan mu'annas. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin kalian menyimpulkan atau merefleksikan ma huwal mudzakkaru wa ma huwal mu'annasu. Apa yang disebut mudzakkar dan apa yang disebut mu'annas. Iif, masih ingat apa tidak apa itu mudzakkar? Laki-laki, Ustaz. Iya, laki-laki. Kalau Ika, apa itu mu'annas? Perempuan, betul. Mudahnya memang seperti itu. Akan tetapi, mudzakkar dan mu'annas itu bukan hanya jenis kelaminnya saja, tetapi itu adalah salah satu istilah yang dipakai dalam ilmu nahwu. Anak-anak, LKPD yang sudah Bapak share di grup, jangan lupa dikerjakan di rumah. Ya, jangan lupa belajar karena tidak ada orang yang sukses tanpa belajar.
Baik anak-anak, hayya nahtatim tarsana bi qiraatil hamdalah ma'an. Ilal liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.